I'm back sama Mbak Eva di sini. Nah, kita akan kembali membahas tentang menstruasi sebagai salah satu tahap pubertas pada perempuan, Mbak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saran dari Mbak selaku psikolog untuk bunda-bunda di rumah supaya bunda-bunda nih punya ide paling enggak untuk membangun rasa percaya diri putrinya saat mereka mengalami menstruasi. Seperti yang tadi di depan Mbak jelaskan kan ya? Iya. Jadi yang pertama adalah dari awal kita sudah harus menyiapkan bahwa perempuan itu nanti ada kekhasannya. Kalau anak laki-laki kekhasannya apa dan pada anak perempuan kekhasannya apa. Salah satu kekhasan yang nanti akan muncul dan berbeda adalah karena berkaitan sama menstruasi. Nanti dia bisa menceritakan dengan bahasanya, dengan kekanak-kanakannya. Intinya adalah bagaimana anak itu, kamu tidak perlu kaget gitu ya. Pada saat itu muncul, itu adalah normal dan kamu memang kadang tidak nyaman. Jadi kita harus jujur bahwa kadang situasi tidak nyaman, tapi nanti ada triknya untuk bikin kamu tetap nyaman. Kamu bisa belajar tentang olah nafas, kamu bisa melakukan kegiatan-kegiatan relaksasi yang membuat kamu tetap nyaman walaupun kamu menstruasi. Yang perlu dibutuhkan oleh ayah bunda adalah pendekatan apa? Pertama adalah meyakini anak nyaman sama tubuhnya. Karena pada anak perempuan, bayangkan masih umur kecil, masih 8,5 sampai 11,5 tahun, dan dia tiba-tiba di kisaran umur segitu kemudian dia menstruasi, dia nggak disiapkan, dia akan merasa apa? Merasa jijik, kotor, dan seterusnya. Nah, yang dibutuhkan adalah apa? Bahwa itu adalah normal, artinya kamu sehat. Artinya kamu sudah menuju kepada remaja. Artinya kamu akan menjadi perempuan yang menarik. Kamu akan menjadi perempuan yang sehat gitu ya. Dan itu akan membantu dia untuk membuat pandangan positif pada dia pada saat dia menstruasi. Dan yang perlu dilatih adalah bagaimana membersihkan diri. Sehingga dia akan bisa membuat, itulah triknya perempuan. Itulah kodratnya. Belum, Mbak. Kalau kodrat buat anak-anak ngerasa dia akan menentang. Kenapa sih gue jadi perempuan gini? Gitu. Oh gitu. Sehingga mereka bisa marah sama tubuhnya, marah sama dirinya, dan mereka marah sama jenis kelamin yang mereka emban. Tapi di sini adalah yang kita butuh bantuan adalah orang tua meyakinkan bahwa pada menstruasi ada hal yang tidak nyaman, pada saat pubertas ada hal yang tidak nyaman, it's okay. It's fine. Tapi bunda sama ayah akan bantu kamu, akan dampingi kamu dan ada caranya. Setiap hal-hal yang terjadi pada saat pubertas ada caranya untuk bikin kamu tetap nyaman, tetap menarik, tetap sehat. Nah, itu yang paling penting. Nah, dengan seperti itu anak akan merasa menerima dirinya dengan baik dan nyaman sama tubuhnya dan siap menjalankan peran keperempuanannya dengan sehat dan positif gitu. Lagi-lagi message-nya open komunikasi dengan si anak. Ya. Komunikasi yang terbuka dan baik ya, sesuai umur dong ya pastinya ya Mbak ya. Ya diselaraskanlah dengan jalan berpikir si anak ya bunda yang harus turun ya, jangan betul. harus bisa ngikutin tumbuh kembangnya anak. Baik. Nah terus kalau masalah umumnya nih yang cerita ke Mbak, yang konsultasi sama Mbak, anak-anak yang mulai pubertas nih umur berapa sih mereka mulai naksir lawan jenis gitu setelah mereka masuk ke tahap pubertas ini, melewati tahap pubertas ini? Kalau misal tertarik sama lawan jenis itu kita nggak bisa tahu kapan di usianya, tepatnya di usia berapa, karena tiap anak tuh unik karakternya dan setiap anak tuh pasti berbeda pertumbuh dan perkembangannya. Kita nggak bisa ambil rata-rata usia gitu, nggak bisa ya Mbak? Nggak bisa rata. Tadi rata-rata usianya yang kita bisa dapetin adalah bahwa masa pubertas itu kisarannya dari 8,5 tahun sampai 11,5 untuk perempuan, sedangkan buat laki-laki 10,5 sampai 14,5. Nah itu yang kita bisa kita ketahui. Tetapi apa yang terjadi di sana itu kita tidak bisa ambil average umur ya? Nggak bisa gitu. Bisa. Jadi ketertarikan lawan jenis itu natural aja gitu, natural aja. Tapi yang perlu kita sikapi adalah bagaimana pada saat kita mengetahui anak kita sudah tertarik sama lawan jenis. Nah itu yang paling penting. And that's how kita harus terima dia dengan mendengarkan, gitu.
Jadi pada saat dia bilang aku suka sama si A, aku suka sama si B, jangan kita masukkan value kita dulu, tapi lebih pada oh ya, apa yang membuat itu kamu tertarik sama dia? Apa yang menarik sama dia gitu? Apa yang dia lakukan? Apa yang membuat kamu memikirkan dia terus-menerus misalnya gitu? Apa yang membedakan dia dari teman yang lain? Nah, dengan seperti itu kita akan memahami kebutuhan anak kita. Jadi pada saat dia tertarik sama lawan jenis, bukan kita fokus pada lawan jenisnya, tapi kita akan lebih memahami, menggali dengan komunikasi tadi, kita menggali bahwa apa kebutuhan dia. Misalnya, aku suka sama si A karena si A pinter. Oh, yang membuat dia lebih berbeda dengan yang lain, kamu karena dia pintar. Iya, karena aku nggak bisa matematika, tapi dia bisa matematika. Kebutuhannya adalah dia pengen punya teman atau dia tertarik sama orang yang jago matematika. Oh, aku suka sama si C karena rambutnya lurus, dia wangi. Oh ya, kalau gitu kita gali lagi ke dia, tentunya dia apa? Dia suka sama perempuan yang bersih, yang wangi, kayak gitu. Oh, kebutuhan anak kita kayak gitu. Anak kita tipe yang sukanya resik, misalnya gitu. Jadi kita akan fokus pada apa yang dibutuhkan anak kita dan tipe seperti apa sih yang anak kita tertarik. Dibandingkan kita berfokus pada usia itu ya, berfokus siapa Pak, kamu suka sama siapa? Itu tidak boleh atau ini gitu ya. Ingat, ini anak kita lagi proses menuju ke dewasa, pubertas. Artinya yang perlu kita terima adalah terima dulu apa yang dia rasakan secara natural, secara alami bahwa ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Dan penerimaan itu akan membuat dia ke depan bisa melihat lawan jenis secara positif. Dan pada saat kita menggali ada yang tidak tepat dalam memandang dia memandang lawan jenis, nah kita luruskan gitu ya. Misalnya kalau misalnya ya aku suka sama dia karena dia suka sekali ngasih aku uang. Nah itu kan ada yang nggak tepat tuh. Misalnya, kalau gitu itu yang diluruskan. Jadi artinya pada saat dia tertarik sama seseorang, yang perlu digali adalah apa yang membuat dia itu ya. Dengan itu kita tahu kenali kebutuhan anak kita. Oh gitu. Lagi-lagi Bun, ternyata sampai dengan bahasan ini nih, sampai yang barusan dibahas sama Mbak Eva, tetap open komunikasi. Basic itu udah itu ya, itu paling jangan terlalu strict ya Mbak ya. Jadi aturan itu harus ditegakkan, punya aturan, tetapi kita tadi dalam mendampingi anak dalam tumbuh kembang itu harus sangat luas dan terbuka. Nah, gitu Bunda. Supaya nggak dibohongin anak. Bener nggak Mbak? Oke Bun, kita break dulu. Habis ini kita akan kembali lagi dan akan semakin seru nih bahasan kita di segmen berikutnya. Tunggu ya, jangan kemana-mana.